Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Irol Ismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi informasi kembali dengan kalian semua. Apa sih penyebab berat badan susah naik, atau mengapa sih orang kurus itu walaupun makannya banyak tetapi berat badannya tidak bertambah. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Memiliki badan yang ideal adalah harapan semua orang, baik pun laki-laki atau perempuan. Tetapi saat kita mempunyai badan yang kurus banget, dan walaupun kita sudah berusaha untuk makan sebanyak mungkin, tetapi badan kita tidak mau bertambah. Nah, berikut akan aku bagikan 10 penyebab mengapa sih berat badan tidak bisa naik dan tetap dalam posisi kurus, tidak mau sedikit bergeser sedikit pun, walaupun naik tapi saat turun akan lebih drastis dari biasanya. Nah, teman-teman, jangan skip video aku ya, dan tonton terus sampai habis agar kalian bisa mengetahui 10 penyebab berat badan tidak bisa naik walaupun kalian sudah makan yang banyak. Secara garis besar, penyebab berat badan tidak bisa naik yaitu karena tidak seimbangnya asupan energi dengan kalori yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga yang menyebabkan tidak adanya penimbunan lemak karena kalori yang didapat oleh tubuh tadi tidak seimbang. Nah, berikut yang pertama akan aku jelaskan tentang 10 penyebab mengapa si berat badan tidak naik adalah yang pertama yaitu makanan yang dikonsumsi kurang kalori. Nah, makanan yang dikonsumsi kurang kalori ini misalnya saat sehari-hari kalian itu makannya banyak, tapi yang kalian makan itu seperti keripik, kue, ataupun gorengan. Nah, itu tidak mengandung banyak kalori, tetapi makanan yang mengandung banyak kalori itu bisa didapat dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang. Nah, itu makanan yang tinggi kalori. Jadi, jika kalian ingin menaikkan berat badan, maka rutin mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Nah, memang ada sebagian orang yang sangat senang saat dia bisa makan apapun yang dia suka tetapi berat badannya tidak naik. Tetapi kalau untuk yang memiliki badan terlalu kurus, saat dia memakan apapun dia mempunyai harapan untuk menaikkan berat badan tetapi tidak naik ya teman-temannya. Jadi jika memang ingin mempunyai tujuan menaikkan berat badan, jadi konsumsilah makanan yang tinggi kalori. Yang didapat dari makanan yang tinggi karbohidrat juga bisa didapat dari makanan yang mengandung protein seperti protein dari daging hewani, terus kacang-kacangan, tempe, yang dari kedelai ya seperti tempe, tahu. Nah, itu merupakan makanan yang mengandung protein dan kalori. Jadi kalian bisa makan makanan tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Jadi bukan hanya nasi, roti, OAT, kacang-kacangan tadi adalah makanan yang tinggi protein dan tinggi karbohidrat. Jadi rutin konsumsi itu maka bisa perlahan-lahan menambah berat badan kalian. Yang kedua yaitu racun yang ada di dalam tubuh kita belum terdegradasi dengan sempurna. Nah, makanan-makanan yang ada di dalam tubuh kita belum terdegradasi dengan sempurna itu seperti apa sih? Penyebab berat badan susah naik yaitu karena ada racun atau sisa-sisa racun di dalam tubuh yang bergerak. Nah, terutama pada bagian usus sehingga sulit untuk menyerap vitamin ataupun makanan yang telah kita konsumsi sehingga tidak bisa menambah massa pada tubuh kita atau tidak bisa menambah makanan dalam tubuh kita. Nah, dari mana sih datangnya si racun ini? Nah, racun yang ada di dalam tubuh kita yang telah bergerak tadi yang tidak bisa menambah berat badan kita atau massa tubuh kita itu didapat biasanya dari makanan-makanan siap saji seperti junk food atau makanan KFC atau makanan yang mengandung pengawet ya. Nah, jadi rutin makan makanan yang kita masak sendiri atau kita olah sendiri. Jangan makan makanan cepat saji atau makan makanan yang telah mengandung pengawet, agar kita bisa terhindar dari racun-racun yang ada di dalam tubuh dan kita bisa makan makanan yang kita makan sehari-hari dengan masakan kita sendiri sehingga berat badan kita bisa bertambah. Yang ketiga yaitu gangguan metabolisme pada tubuh kita. Nah, gangguan metabolisme pada tubuh kita ini biasanya sering terjadi karena faktor keturunan. Misalnya kedua orang tua kita memang
memiliki badan yang kurus, terus saudara-saudara kita juga memiliki badan yang kurus. Nah, faktor genetik atau faktor keturunan ini juga biasanya menjadi pembawa sehingga badan kita juga sulit untuk menjadi gemuk. Nah, jika memang saudara-saudara kita mempunyai badan yang kurus, maka kemungkinan besar kita juga sulit untuk menjadi gemuk walaupun kita sudah makan yang sangat banyak. Nah, teman-teman, jadi walaupun kita makan banyak, kalau memang faktor keturunan kita tetap kurus, maka kita sulit untuk menjadi kurus. Walaupun ada sebagian juga yang walaupun keturunannya mempunyai postur yang kurus-kurus, tetapi dia bisa menjadi gemuk, mungkin karena faktor lain seperti karena pengaruh hormon atau suntik KB ya teman-teman. Keempat yaitu adanya kelenjar tiroid. Adanya kelenjar tiroid ini mempunyai dua macam penyebab, yaitu hipertiroidisme, yaitu kelenjar tiroidnya terlalu aktif sehingga menyebabkan produksi hormon tiroksi terlalu banyak. Nah, terlalu banyak hormon tiroksi ini menyebabkan metabolisme dalam tubuh kita terlalu aktif sehingga menyebabkan penurunan berat badan kita. Sedangkan hipotiroidisme yaitu kelenjar tiroidnya tidak terlalu aktif sehingga memproduksi hormon tiroksin itu terlalu sedikit yang menyebabkan juga metabolisme dalam tubuh kita tidak bagus ya, sehingga menyebabkan penurunan berat badan kita. Jadi terlalu banyak hormon tiroksin di dalam tubuh dan terlalu sedikit juga tidak bagus buat kesehatan kita. Jadi yang bagus itu yang sedang-sedang saja. Nah, itulah yang keempat ya teman-teman. Penyebab yang kelima yaitu malnutrisi. Malnutrisi itu seperti apa sih? Malnutrisi itu kekurangan gizi. Nah, kita merasa makan apa saja, kita masuk makannya banyak banget, tapi ternyata apa yang kita makan itu tidak mengandung cukup banyak gizi sehingga tubuh kita tidak bisa menjadi gemuk. Kita makan asal kenyang ya teman-teman ya, tanpa lauk atau tanpa lauk protein hewani, protein nabati. Nah, tapi kita misalnya hanya makan nasi putih misalnya dengan sayur bening itu tetap, tapi kita tidak menambahkan untuk protein-proteinnya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa kekurangan gizi yang menyebabkan tubuh kita tidak mau gemuk. Yang keenam yaitu stres. Nah, stres ini bisa mempengaruhi pertumbuhan berat badan kita karena pada saat stres ada orang yang sulit sekali untuk makan atau malas makan. Nah, dengan stres juga hormon di dalam tubuh kita ini merespon sehingga kita mempengaruhi berat badan kita, atau dari pola makan saja kita sudah tidak teratur, kita malas-malasan, maka dengan itu sulit untuk menambah berat badan kita. Jadi sebesar apapun masalah kita, jangan kita bawa stres ya teman-teman, kita bawa santai karena manusia, yang namanya manusia tidak mungkin tidak mempunyai masalah. Jadi kita hadapi hidup kita dengan ceria. Itu yaitu adanya sel kanker di dalam tubuh kita. Nah, karena sel kanker di dalam tubuh kita tidak hanya mengganggu sistem-sistem yang ada di tubuh kita, tetapi dia juga memakan atau merusak jaringan yang ada di tubuh kita sehingga menyebabkan berat badan kita sulit untuk naik. Nah, rata-rata orang yang mempunyai penyakit kanker memang badannya tambah lama akan bertambah berkurang karena pengaruh sel kanker yang memakan asupan gizi yang kita makan tadi. Nah, jadi semoga saja untuk masalah yang ketujuh ini tidak kita alami ya teman-teman, walaupun kita kurus tetapi kita terjauh dari penyebab yang nomor 7. Yang kedelapan adalah anoreksia. Anoreksia ini adalah tidak nafsu makan atau kehilangan nafsu makan. Nah, anoreksia ini biasanya dialami oleh seseorang yang memang mempunyai rasa takut yang tinggi, berat badannya akan bertambah dengan cepat. Nah, dia takut sekali gemuk sehingga dia mengalami anoreksia. Nah, dengan anoreksia maka berat badan juga akan menurun, bukannya naik, maka dia akan tetap kurus. Nah, ini tidak bagus ya teman-teman, lama-lama akan terjadi malnutrisi juga karena kita tidak mau makan, maka gizi yang kita dapatkan, gizi di dalam tubuh kita pun tidak ada, maka akan menyebabkan tubuh kita akan menjadi lemas dan akan menambah penyakit yang lain. Bisa saja terjadi kronis, juga bisa terjadi karena lambung itu tidak mencerna apapun yang kita makan karena kita kan tidak makan. Jadi sedangkan lambung itu akan terus bekerja untuk menggiling apa yang ada atau apa yang masuk di dalam tubuh kita. Kesembilan yaitu olahraga yang berlebihan. Dengan olahraga yang berlebihan maka berat badan kita juga akan berkurang karena energi yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan asupan kalori yang kita
makan, atau banyaklah energi yang kita keluarkan daripada kalori yang kita makan. Jadi bisa menyebabkan berat badan kita akan turun drastis, dan selain itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, karena olahraga itu harus seimbang ya. Jadi tidak boleh berlebihan, karena efek sampingnya yang tidak baik bukan tubuh kita juga. Atau yang ke-10 yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat itu seperti apa teman-teman? Misalnya kita sering merokok, kurang tidur, minum minuman yang beralkohol. Nah, itu bisa menyebabkan berat badan kita juga turun dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kurangi gaya hidup yang tidak sehat seperti yang aku sebutkan tadi ya teman-teman. Kurangi alkohol, kurangi makan makanan yang siap saji, terus kurangi merokok dan lain-lainnya. Dan kalau bisa tidur atau istirahat yang cukup agar berat badan kita bisa bertambah dan badan kita menjadi sehat. Bagaimana sih cara agar kita bisa menambah berat badan kita? Nah, yang pertama yaitu konsumsi makan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Nah, cara yang kedua yaitu kurangi stres atau hindari stres. Nah, cara yang ketiga yaitu selingi makan makanan berat dengan ngemil makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Nah, selain makan makanan berat atau makan nasi disertai lauk pauknya yang mengandung protein, maka kita juga bisa menyelingi di antara jam makan berat tadi dengan misalnya mengemil roti, ngemil yang sejenis OAT atau apa. Nah, itu bisa menambah berat badan kita, dan juga kita bisa menambah jadwal makan kita, menambah jadwal makan berat kita yang tetap mengandung protein dan karbohidrat agar berat badan kita bisa naik. Nah, teman-teman semua, itulah tadi 10 penyebab mengapa sih berat badan kita tidak mau naik dan bagaimana cara mengatasi agar berat badan kita naik. Nah, seperti aku yang saat ini memang susah untuk naik juga ya teman-teman, karena memang porsi aku, energi yang aku keluarkan itu lebih banyak. Aku mengurus 4 anak yang masih kecil-kecil dan memang kurang istirahat ya selain bekerja. Jadi, nah yuk teman-teman, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa menaikkan berat badan kita. Nah teman-teman semua, terima kasih ya telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan membawa kebaikan buat kita semua. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.